Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Kembali tim Jimat punya cerita melanjutkan Geteh Pengarep seri yang ke-14. Cerita ini ditulis oleh Mas Rulo Fakih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Pada cerita yang lalu dikisahkan, Lasno yang mendapatkan dan menemukan pancer Lirang Sukmo ketahuan Mbah Lenggono. Mbah Lenggono saat itu harus berjibaku dengan sesosok bayangan putih, hingga akhirnya dia kewalahan sehingga Lasno bisa membawa pancer Lirang Sukmo. Mbah Lenggono yang sudah lusuh dan kuyup tentunya berangsur masuk dan membuat tiga lelaki yang tengah duduk di kursi bambu seketika berdiri. Mereka serentak memandang Mbah Lenggono sedikit aneh, apalagi saat itu Mbah Lenggono terlihat sangat pucat, mengundang tanda tanya dan kepanikan sendiri. Mbah, kenapa Mbah? Seru salah satu lelaki yang paling dekat jaraknya dengan Mbah Lenggono. Lalu perlahan ia mendekat dan seketika terperangah melihat darah hitam berkumpal-kumpal yang keluar dari mulut Mbah Lenggono. Kengerian memancar dari bola matanya membuat ia mengurungkan niat untuk merengkuh tubuh terjungkal Mbah Lenggono. Sebentar ia mendekati seorang lelaki muda yang berdiri di ujung. Namun baru saja ia berada di sampingnya, tangan lelaki muda itu sudah merentang mengisyaratkan untuk dirinya diam. Kini berganti lelaki muda yang berjalan maju mendekati Mbah Lenggono. Ditatapnya wajah tua pucat yang meringis menahan sakit. Apa ini pertanda? Mbah Lenggono seketika mengangguk pelan, menghentikan ucapan lelaki muda yang tak lain adalah Sudiro. Wajah Sudiro seketika mempias penuh kekhawatiran. Ia sudah bisa membayangkan apa yang terjadi, walau hanya dari sebuah anggukan kepala Mbah Lenggono. Kang Suyuti, Wito, bawa Mbah Lenggono dan baringkan di kamar. Perintah Tiro pada dua lelaki di belakangnya. Sebentar saja tubuh lemah dan pucat Mbah Lenggono dipapah masuk ke dalam sebuah kamar sempit yang hanya terdapat sebuah dipan beralaskan tikar dengan sebuah bantal terbungkus kain serta sebuah selimut kusam. Berkali-kali lenguan terdengar dari mulut Mbah Lenggono, meskipun darah sudah berhenti keluar dari mulutnya. Namun keadaannya malah semakin memprihatinkan, membuat Suyuti dan Wito yang baru saja membaringkannya sekilas menatap sedikit ngeri dan iba. Pak Tiro, apa selanjutnya yang kita lakukan pada Mbah Lenggono? Suyuti yang baru keluar dari kamar mendekat dan memberanikan diri bertanya. Merawat sampai tiba waktunya. Dingin jawaban yang diucapkan Sudiro. Suyuti termangu mencerna kalimat yang baru saja ia dengar. Meski tak sepenuhnya mengerti, tapi membaca dari gelagatnya Suyuti yakin jika tak ada harapan untuk Mbah Lenggono selamat. Kamu jangan berpikir jika Mbah Lenggono akan secepat itu mati. Maksud Pak Tiro? Tanya Suyuti, menciutkan wajahnya mendengar ucapan Tiro seperti tahu yang dipikirkannya. Tiro terdiam, melangkah mendekati pintu gubuk.
menatap malam berudara dingin, berhias rintik-rintik gerimis. Disilangkan kedua tangannya ke belakang sebelum melirik sebentar pada Suyuti yang masih terpaku di belakangnya. Jiwanya masih bisa tertolong dan kembali dengan darah Lawean Lenggan sebagai penebusnya, ucap Tiro Pelang. Lawean Lenggan? Gumam Suyuti sedikit terkejut. Di sisi lain, Lasno yang sedang terluka terkulai lemah di sebuah ranjang. Lasno sedikit bingung dengan pancer-pancer yang telah berhasil ia dapatkan. Seharusnya ia bisa segera membawa ke tempat istrinya berada, di tempat seorang ahlul bait yang sudah bersedia menolongnya. Tapi melihat luka yang dideritanya, tak mungkin dirinya mampu untuk pergi mengemudi sendiri. Selagi Lasno terdiam dalam kebingungan, lama telinganya mendengar derap langkah kaki memasuki rumah yang ia sendiri belum tahu milik siapa. Sebentar kemudian, tampak seorang lelaki berkalung sorban, Pak Ansori, yang ia ingat telah menolongnya dari hujaman keris Mbah Lenggono, mendekatinya dengan dua orang yang mengekor di belakangnya. Wajah Pak Ansori terlihat begitu serius saat menatap Lasno, tepatnya pada pancer yang tergeletak di sampingnya. Pak Lasno, apa Bapak kuat jika harus melakukan perjalanan malam ini juga? Sebab saya tahu benda terkutuk ini sangat berarti untuk Bapak. Terhenyak Lasno mendengar penuturan Pak Ansori yang bisa menebak jika pancer itu memang sangat dibutuhkannya. Sebentar Lasno berusaha bangkit meski masih meringis menahan sakit. Namun demi mendengar tawaran Pak Ansori, Lasno mencoba untuk kuat. Saya kuat Pak, tapi, jawab Lasno sedikit ragu. Kalau Pak Lasno kuat, insya Allah mereka berdua akan mendampingi Bapak. Mereka sudah biasa mengemudi. Seketika wajah Lasno terlihat semeringah setelah mendengar ucapan Pak Ansori. Setelah menyiapkan sesuatunya dan siap berangkat, sejenak Lasno mendekat dan menatap Pak Ansori. Ada satu ganjalan yang tiba-tiba menyelimuti hatinya tentang dari mana Pak Ansori bisa tahu semua yang tengah dialaminya. Namun ketika baru saja ingin bertanya, Pak Ansori sudah lebih dulu menepuk pelan pundaknya seraya berkata pelan, Insya Allah Pak Lasno akan mengerti dan tahu sendiri nantinya. Sekarang yang penting Pak Lasno bisa segera membawa benda terkutuk itu secepatnya. Meski masih merasa penasaran, Lasno hanya berani mengangguk tanpa bertanya. Malam itu juga dengan didampingi dua orang yang ditunjuk Pak Ansori, Lasno kembali melakukan perjalanan berpacu dengan waktu demi satu tujuan. Ia tak henti-henti berdoa dalam hati, berharap apa yang diperjuangkannya bisa mengembalikan keadaan istrinya. Tak sebentar pun mereka berhenti beristirahat demi memanfaatkan jalanan sepi agar tak terdahului sang fajar. Setelah beberapa jam membisu dalam perjalanan dan telah masuk waktu dini hari, mobil Lasno memasuki halaman luas bercahaya terang. Sebentar kemudian, beberapa orang santri yang masih terjaga menyambut mereka. Tertatih langkah Lasno memasuki sebuah ruangan di mana sesosok wanita tengah terbaring membujur, berbalut dan terikat kain putih. Kemana Abah? Tanya Lasno pada dua santri yang ditugaskan menjaga murni istrinya. Abah tadi berpesan jika Bapak datang suruh menunggu di sini, jawab salah satu santri yang menunduk. Lasno terdiam, mengalihkan pandangannya melihat wajah pucat istrinya. Sesaat kilatan masa lalu kembali menari dalam ingatannya. Di saat-saat kebersamaannya dengan Win sebelum malapetaka merenggut semua. Dua bulir bening dari mata lebam Lasno mengalir, menandakan kesedihan dan penyesalan. Sebab ia kini sadar semua pangkal dari malapetaka berawal keserakahannya. Gemerlap kilauan pundi-pundi kemewahan menggelapkan matanya. Hatinya tertutup, akalnya terkunci oleh sebuah tawaran hidup indah dalam limangan harta.
Tanpa ia tahu, tanpa ia sadari asbab musabab kemewahan itu, hingga akhirnya harus bertukar dengan nyawa putri dan penderitaan istrinya. Lasno yang menangis dalam diam perlahan bangkit, manakala sesosok lelaki tua berbau wangi kasturi cendana masuk dengan membawa lipatan kain putih. Wajah lelaki tua yang teduh sekilas tersenyum sebelum memberi isyarat pada Lasno untuk mengikutinya duduk bersila di samping tubuh Murni. Selembar kain tak begitu lebar terhampar tepat di sisi kedua kiri Murni. Tak ada yang aneh dengan kain itu, bersih, putih tanpa noda. Tapi ketika ikatan pancer-pancer yang dibawa Lasno diletakkan di atasnya, tiba saja kain itu berubah merembes hitam. Lasno terhenyak seolah tak percaya setelah melihat dengan seksama jika rembesan yang mengotori selembar kain putih adalah darah hitam berbau busuk berasal dari telinga Murni. Wajah Lasno semakin menegang, di samping menahan rasa mual yang hampir membuncah, juga satu jeritan dari Murni yang terjaga. Lagi dan lagi jeritan menyayat, memekakkan telinga terdengar, seolah menyauti gumaman bait doa yang tengah dibaca lirik sang ahlul bait. Lasno semakin merinding ngeri melihat untaian kain putih pancer dibuka, berisi gumpalan-gumpalan berdenyut. Kembali bau busuk bercampur amis menyeruak memenuhi rongga hidung Lasno yang berasal dari gumpalan isi pancer, lunak, hitam seperti darah beku. Tak lama setelahnya, hawa panas tiba-tiba Lasno rasakan ketika tali-tali yang mengikat satu sama lain pada untaian kain pembungkus pancer satu persatu diputus oleh tangan sang ahlul bait. Hening, anyep setelah tali terakhir terputus. Tak ada hal aneh dirasa Lasno saat itu. Namun 5 tarikan napas kemudian, tubuh Lasno bergetar hebat. Ia limbung, seakan mengikuti gerakan tubuh Murni yang mengejang kuat dalam ikatan, sebelum akhirnya teriakan keras menggema dari satu suara tanpa wujud menghentak tubuh Lasno hingga terpental beberapa jengkal ke belakang. Lama tubuh Lasno terdiam. Ia masih begitu kaget dengan apa yang terjadi, membuatnya hanya bisa menenguskan nafasnya yang memburu. Lasno baru tersadar ketika melihat senyum sang ahlul bait mengembang saat menatapnya. Perlahan ia menggerakkan tubuh memaksa bangkit demi melihat keadaan Murni. Sekilas ia tertegun, bingung, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kain putih yang ternoda darah hitam kembali putih bersih. Gumpalan lunak pancer kini tak lebih dari gumpalan tanah liat di matanya. Namun satu hal yang seketika membuat wajah Lasno semeringah, Murni. Perlahan Lasno mendekat, ingin melihat lebih dekat wajah istrinya yang sudah terjaga. Suara erangan lirih mengawali mata Murni yang mengedar menatap sayu dua wajah di sampingnya. Alhamdulillah, istri bapak sudah sadar kembali, ucap syukur sang ahlul bait. Sementara itu, di rumah gubuk tua dengan penerangan lampu obor sesuatu mengerikan tengah terjadi. Mbah Lenggono yang hanya ditemani seorang lelaki 35-an setelah kepergian Sudro dan Suyuti berkali-kali mengerang kesakitan. Tubuhnya yang sudah tak berdaya kini semakin memprihatinkan. Terlihat wajahnya sedikit demi sedikit menghitam, membuat Wito yang mendapat tugas dari Diro untuk menjaga Mbah Lenggono merasa iba bercampur ngeri.
Wito mulai merasakan hawa aneh setelah mendengar sebuah dentuman di atas atap luar gubuk. Tapi ketika ia memberanikan diri melihat, ia tak menemukan apapun. Setelah beberapa saat, Wito akhirnya memutuskan untuk kembali masuk. Namun baru saja 3 langkah, sejenak wajah Wito terlihat menciut. Ia seolah tak percaya saat hawa di dalam rumah dirasa tubuhnya begitu panas. Rasa penasaran Wito yang belum terjawab sesaat saja berubah keterkejutan ketika mendengar jeritan Mbah Lenggono. Buru-buru Wito menghampiri kamar sempit tempat Mbah Lenggono terbaring. Tapi belum sampai kaki Wito menginjak lantai dalam kamar, tubuh Wito mendadak terdiam kaku. Wajahnya pucat pasi menunjukkan satu ketakutan teramat sangat melihat 2 sosok wanita renta berambut putih sedang berada di samping Mbah Lenggono. 2 sosok yang terlihat mata Wito tengah menjilati gumpalan-gumpalan hitam dari muntahan Mbah Lenggono sejenak berhenti. Mereka menyeringai menatap tajam dengan bola mata putih rata saat menyadari kehadiran Wito yang terpaku dalam ketakutan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri Geteh Pengarep seri selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.